Ustaz, di mana letak kebahagiaan itu Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ini susah. Setelah selesai kuliah kata orang bahagia, malah makin susah, nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus tak merasakan kebahagia, belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah punya anak. Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia. Di zaman Nabi, istri Nabi itu pakai cadar apa tak pakai cadar? Pakai. Aisyah pakai cadar, istri Nabi Fatimah pakai cadar, wajahnya tak nampak, ditutup. Jadi kalau ada orang mengejek perempuan bercadar, berarti mengejek istri. Hati-hati kalian. Siapa di antara 7 yang dapat naungan di padang mahsyar itu? Yang dapat naungan itu adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Tapi ada anak muda, masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid solat subuh berjamaah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora, mereka anak muda yang sedang dicari-cari, dicinta, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau muliakan ibumu, rezekimu melimpah ruah. Kalau kau muliakan ibumu, maka Allah akan mengenang engkau walaupun kau sudah meninggal dunia. Bapak ibu luar biasa. Oleh sebab itu maka saya selalu menyebut ibu. Banyak jamaah yang nanya, kenapa Ustaz selalu menyebut ibu? Bapak, karena Nabi mengatakan ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami yang laki-laki ini cuma dapat 1? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Siapa yang mau merasakan yang 3? Coba yang 3. Mengandung. Laki-laki yang ingin mengandung, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau merasakan melahirkan, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Siapa yang mau merasakan menyusukan anak, yang punya anak kecil, letakkan, coba tes, mau nggak dia nyusu? Artinya apa? Bahwa kita tidak bisa melakukan yang 3. Makanya Nabi berkata, abuka, bapakmu hanya dapat sekali saja. Betapa kita hina. Ada orang-orang yang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibunya. Ya Allah, nanti kalau aku masuk surga, kira-kira aku masuk surga dengan siapa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Engkau akan masuk surga dengan pedagang jual daging di pasar. Wah, masa masuk surga sama tukang daging? Nggak level ini. Dia lihat di pasar, mana tukang dagingnya? Itu, waduh, gayanya nggak meyakinkan. Tapi rasanya nggak mungkin. Allah Ta'ala, innaka la tukhliful mi'ad. Diikuti ini tukang daging sampai pulang ke rumah. Sampai di rumah dia masak daging, dia potong halus-halus. Setelah itu dimasukkan, diberikan daun seledri segala macam. Setelah itu dia masak, setelah itu dia suapkan ke ibunya. Makan ma, makan ma, makan. Setelah makan ibunya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke surga bersama Musa alaihissalam. Ternyata orang masuk surga karena doa ibu. Pernahkah engkau masakkan untuk ibumu? Jangan-jangan masakan ibumu yang kau habiskan. Ibu, doakan anak-anakmu. Pernahkah ibu berdoa selesai makan, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama habaib, bersama kakek mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ibu luar biasa. Doa ibulah yang membuat kita berkumpul hari ini. Walaupun yang diperingati bapak, tapi ternyata bapak yang berbakti kepada ibunya. Pelajaran, ternyata ada satu dosa yang kau lakukan akan dapat di dunia, dapat di akhirat. Tapi ada dosa yang di akhirat saja. Pezina mungkin di dunia senang, di akhirat baru dapat. Pecandu narkoba mungkin di dunia kaya, di akhirat baru dapat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya.
Saya pernah melakukan hubungan yang tak baik lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani. Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkanmu sahur. Kalau tidak, siapa yang membangunkanmu? Memang mau bangun pakai mercon? Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosamu insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, saya 1 bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak 3. Metik ini. Orang biasa pakai gigi 1 dulu. Gigi 1, gigi 2. Dia tidak langsung. 3 langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini, anak lajang belum nikah pula. Oh, ini dia udah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu 1 dulu. Setelah tolak 1, maka ada iddah 3 bulan. Iddah 3 bulan. Kalau dalam masa iddah 3 bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustadz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuklah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah. Sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau, daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik.